Hello, my name is Miss Titik. Jangan lupa untuk subscribe and like and comment. Happy study. Tematik muatan pelajaran SPDP tentang tangga nada. Pernahkah kalian menyanyikan lagu nasional? Dalam sebuah lagu terdapat yang dinamakan tangga nada. Apakah itu? Tangga nada adalah urutan nada yang disusun secara berjenjang. Misalnya, do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Tangga nada dibagi menjadi dua, yaitu tangga nada diatonis dan tangga nada pentatonis. Tangga nada diatonis terdiri dari 8 not atau nada, yaitu do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Tangga nada diatonis ada pada alat musik, piano, dan organ. Tangga nada diatonis dibagi menjadi dua, yaitu tangga nada diatonis mayor dan tangga nada diatonis minor. Ciri-ciri tangga nada diatonis mayor. Yang pertama, lagunya bersifat riang gembira. Yang kedua, lagunya bersemangat. Yang ketiga, biasanya diawali dan diakhiri dengan nada do. Yang keempat, interval nadanya adalah 1, 1, setengah, 1, 1, 1, setengah. Contoh lagu bertangga nada mayor. Lagu Indonesia Raya karya Wage Rudolf Supratman. Lagu Maju Tak Gentar karya Cornel Simanjuntak. Lagu Garuda Pancasila karya Sudartono. Lagu Hari Merdeka karya Hussein Mutahar. Lagu Halo Halo Bandung karya Ismail Marzuki. Pernahkah kalian menyanyikan lagu-lagu tersebut? Pasti pernah ya. Selanjutnya, ciri-ciri tangga nada minor. Biasanya lagunya bersifat sedih, lagunya kurang bersemangat, biasanya diawali dan diakhiri dengan nada la, dan interval nadanya adalah 1 setengah, 1, 1 setengah, 1, 1. Contoh lagu bertangga nada minor. Lagu Gugur Bunga karya Hussein Mutahar. Lagu Syukur karya Hussein Mutahar. Lagu Himne Guru karya Sartono. Dan lagu Tanah Airku karya Ibu Sut. Selain contoh lagu tersebut, juga terdapat lagu-lagu yang lain. Kalian bisa mencarinya sendiri di buku atau di internet. Meminta respon atau tanggapan dari seseorang atas pertanyaan yang diajukan. Dalam kalimat tanya, pasti ada kata tanya. Yuk cari tahu apa itu kata tanya. Kata tanya adalah kata yang dipakai dalam kalimat tanya untuk menanyakan sesuatu, baik itu orang, benda, perbuatan, tindakan, keadaan, situasi, dan lain sebagainya. Kata tanya ada apa saja ya? Yang pertama, apa, siapa, kapan, di mana, kemana, dari mana, mengapa, dan juga bagaimana. Itulah 5W1H. Apa itu untuk menanyakan sesuatu, baik berupa keadaan atau perbuatan yang berkaitan dengan isi atau inti bahasan. Menanyakan tentang isi ya teman-teman atau inti bahasan. Kata tanya siapa?
Siapa ini untuk menanyakan pelaku yang terkait, tersangkut atau turut serta dalam suatu peristiwa atau kejadian. Jadi, siapa menanyakan pelaku? Kapan? Kapan untuk menanyakan masa atau jangka waktu peristiwa terjadinya suatu keadaan. Kapan ini menanyakan terkait tentang waktu ya teman-teman. Kata tanya yang menanyakan tentang tempat adalah bisa di mana, kemana, atau dari mana. Tempat suatu peristiwa berlangsung, lokasi yang akan dituju, atau tempat yang digunakan atau tengah dikunjungi. Kata tanya mengapa? Fungsinya itu sebagai penanya alasan untuk menanyakan suatu alasan atau sebab suatu peristiwa terjadi. Kata tanya bagaimana? Fungsinya untuk menanyakan cara atau proses sebuah peristiwa berlangsung, serta menanyakan keadaan atau kejelasan suatu hal menggunakan kata bagaimana. Jadi duta shampoo lain. Duta shampoo Pantene? Dayu dan ikan hias. Dayu memelihara banyak ikan hias berjenis ikan mas koki. Ikan-ikan hias itu dipelihara dalam sebuah akuarium. Setiap hari, Dayu memberi makan ikan-ikannya. Dayu juga rutin membersihkan akuarium, lalu mengganti airnya dengan air bersih. Kegiatan itu ia lakukan seminggu sekali. Dayu senang melihat ikan-ikan di dalam akuarium berenang ke sana kemari. Dayu memperhatikan saat mulut ikan-ikan itu terbuka dan menutup, seolah-olah ikan-ikan itu selalu menelan air. Dayu bertanya-tanya, apa yang dilakukan ikan-ikan itu? Itulah bacaan yang berjudul Dayu dan Ikan Hias. Yuk kita belajar untuk mengklarifikasi informasi yang ada pada bacaan. Tadi di awal untuk mengklarifikasi suatu informasi, maka kita harus bertanya. Dan pertanyaan itu meliputi kata tanya, apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Yuk kita lakukan untuk klarifikasi bacaan ini. Untuk mempermudah, yuk teman-teman kita membuat peta pikiran atau namanya mind mapping. Pertama-tama, tulis judulnya terlebih dahulu di bagian tengah. Selanjutnya, kita menarik garis untuk menanyakan apa. Kita tarik lagi garis dari judul untuk menanyakan di mana. Tarik garis lagi untuk menanyakan kapan. Tarik garis lagi untuk menanyakan siapa, mengapa, dan bagaimana. Mudah bukan? Ayo teman-teman, kita lakukan bersama. Dari mulai judulnya adalah Dayu dan Ikan Hias. Pertanyaan pertama, apa nama jenis ikan hias yang dipelihara? Kedua, siapa yang memelihara ikan hias? Ketiga, di mana ikan hias itu dipelihara? Keempat, kapan akuarium dibersihkan? Teman-teman juga masih bisa bertanya dengan kata tanya, mengapa, dan bagaimana. Mudah bukan teman-teman mengklarifikasi suatu bacaan dengan 5W1H menggunakan mind mapping atau peta pikiran. Kita jadi lebih tahu dan lebih mudah dalam mengerjakan. Ini dia mind mapping atau peta pikiran yang teman-teman bisa buat di buku latihan teman-teman. Jangan lupa ketika membuat kalimat tanya diperhatikan juga tentang penggunaan huruf kapital dan juga tanda bacanya. Huruf awal kalimat tanya menggunakan huruf kapital dan pada akhir kalimat tanya menggunakan tanda tanya. Diingat juga ketika menulis nama orang atau tempat atau juga bulan, maka awal kata menggunakan huruf kapital. Satuan kecepatan berkaitan dengan satuan jarak dan satuan waktu. Satuan kecepatan yang sering digunakan antara lain kilometer per jam, kilometer per menit, meter per menit, dan meter per detik. Namun sebelum kita mempelajari tentang satuan kecepatan, ada baiknya kita juga sudah harus hafal hubungan antara satuan waktu, yaitu 1 jam pasti tahu dong berapa menit,
Ya, 60 menit. 1 jam sama dengan berapa detik? 3600 detik. Oke. 1 menit sama dengan 60 detik. 1 menit sama dengan 1 per 60 jam. 1 detik sama dengan 1 per 60 menit. Dan 1 detik sama dengan 1 per 3600 jam. Kalau hubungan antar satuan waktu ini kita sudah hafal, insya Allah nanti hubungan antar satuan kecepatannya pun akan lebih mudah untuk mengerjakannya. Oke, baik anak-anak, kita akan mencoba mengerjakan soal yang pertama. Disimak ya. Soalnya adalah 200 meter per detik sama dengan berapa kilometer per menit. Kita tulis menjadi pecahan seperti ini ya, supaya lebih gampang. 200 meter, kita tulis di sini. Detik sama dengan 1 detik. Nah, ini nanti kita akan rubah 200 meter sama dengan berapa kilometer, 1 detik sama dengan berapa menit. Nah, ini kita perhatikan. Soalnya pertama adalah meter. Kita harus rubah menjadi kilometer. Di sini satuan waktunya detik, diminta rubah menjadi satuannya menit. Ini harus teliti ya. Kamu harus ingat, kalau meter ke kilometer itu kira-kira dibagi atau dikali. Nah, itu coba ya. Oke, 200 kita salin lagi. Kemudian meter ke kilometer itu naik 3 tangga, berarti kalau naik itu dibagi atau dikali. Ya, pinter, dibagi. Karena naiknya 3 tangga, berarti dibaginya 1000. Dan 1 detik sama dengan 1 per 60 menit. Oke, kita bagi ya. Ini kita bisa buang nolnya nih. Buang nolnya 1. Buang lagi 1, 2. Ini juga kita buang 2. Ini juga kita buang 2. Jadi sama dengan 2 dibagi 10 sama dengan 0,2 km. Dan kita tulis lagi di sini 1 per 60 menitnya. Gimana nih kalau udah seperti ini nih kira-kira? Gampang. Caranya adalah 0,2-nya ini kita rubah menjadi pecahan biasa. 2 menjadi pembilang, penyebutnya berapa angka nih, lihat. Di belakang koma ini ada berapa angka? Di belakang koma ada 1 angka, berarti penyebutnya 10. Ini bagi, kita rubah menjadi kali. Ya, kalau bagi kamu rubah menjadi kali, berarti pembilang harus jadi penyebut, penyebut harus jadi pembilang. Atau kita balik, 1 yang di bawah, 60 yang di atas. Nah, kalau udah seperti ini kita bisa langsung kali. 2 kali 60 sama dengan 120. 10 kali 1 sama dengan 10. Enak nih, ada nolnya, tinggal kita buang aja. Ada 01 kita buang, ada lagi 1 kita buang. Jadi 12 dibagi 1 sama dengan 12. Ya. Satuan akhirnya apa? Kilometer per menit. Berarti 200 meter per detik sama dengan 12. Pada sistem pernapasan manusia terdapat 2 mekanisme pernapasan, yaitu proses inspirasi dan proses ekspirasi. Bagian yang sangat berperan dalam proses pernapasan adalah diafragma. Diafragma terdapat di dalam tubuh di bagian bawah rongga dada. Sobat belajar, yuk kita belajar tentang inspirasi dan ekspirasi. Perhatikan gambar berikut ini. Dari gambar ini kita akan belajar tentang proses inspirasi. Saat kita menghirup udara, diafragma akan berkontraksi menjadi lebih datar. Saat itu, paru-paru membesar untuk dapat menampung udara yang kita hirup. Saat kita menghirup udara, otot-otot tulang rusuk mengangkat tulang rusuk kita sehingga paru-paru menjadi lebih besar. Nah, sobat belajar, itu tadi proses inspirasi. Selanjutnya, kita akan belajar proses menghembuskan udara atau sering kita sebut dengan proses ekspirasi. Mari kita perhatikan gambar berikut ini. Saat membuang napas, otot diafragma akan relaksasi dan otot tulang rusuk akan mengendur. Paru-paru mengkerut lagi ke ukurannya yang lebih kecil dan menghembuskan udara berisi karbon dioksida dan uap air. Sobat belajar, sampai di sini dulu ya. Lain waktu kita berjumpa kembali. Pesan dari Bu Ika, jangan lupa selalu menjaga kesehatan. Dengan cara
Jadi tugas kalian yang bahasa Indonesia adalah ini ya, membaca bacaan ini, kemudian dibikin mind mapnya yang memakai ini 5W plus 1H yang tadi ya, what, who, when, where, why, dan how. Yang apa, siapa, di mana, kapan, dan bagaimana kejadiannya. Di buku tulis ya, yang ini bahasa Indonesianya. Kemudian yang SPDB-nya, kalian menyanyikan lagu Mengheningkan Cipta memakai pesan suara WA ya. Dan kemudian evaluasi pembelajaran 5 yang ini di buku tulis. Kemudian yang matematika di LKS Matematika. Yang ini ya, tentang hubungan antara kecepatan dan jarak. Ini ya, 1 sampai 5. Yang ini kilometer per jam harus diubah ke dalam desimeter per jam. Diingat ya, seperti contohnya di video tadi. Oke? WA Bu Guru di 08180274